Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini tidak dimulai dengan ngopi karena sudah dua gelas, 2 cup, 2 mug kopi hari ini, dan I reserve one more cup for tonight if necessary. Jadi saya bertahan supaya tidak ngopi, kalau dibutuhkan, tidak dibutuhkan tidak ngopi. Gitu ya. Jadi air putih tadi sudah, mau air putih lagi. Topiknya macam-macam nih, campur aduk ya. Ini harusnya saya biasanya buat video pagi nih, tapi malam karena tadi pagi seharian sibuk ngajar. Sekarang itu ngajar udah mulai fisik lagi, udah mulai ketemu, udah mulai offline ya. Jadi udah mulai luring ngajarnya. Jadi luring atau daring ya? Luring ya. Luring. Kadang-kadang suka bingung bahasa Indonesianya atau apa, luring atau daring. Begitu. Nah, tadi karena itu sampai di rumah, terus apa lagi kalau udah tadi ya, terus sampai ini beli kopi dulu segala macam gitu-gitu. Terus lucunya ngelihat lawaan itu tadi ya, ngelihat apa gambar tentang bagaimana para pembalap yang di ini ya, kemarin Mandalika itu banyak pembalap yang kan itu hujan ya kemarin, hujan-hujanan. Kalau orang Indonesia kalau hujan-hujanan nanti masuk angin deh. Kalau masuk angin tentu saja, ya sebentar saya tunjukin ya. Kalau masuk angin itu harus, nah sebentar ya, saya tunjukkan lagi. Nah harus pakai gini nih, tolak angin sebentar. Mana tadi? Nah ya, OBS saya mana? Nah sebentar ya, saya lihat kamera, layar 2, layar ini layar. Nah gini. Saya transisikan dulu ya, transition, jeng, nah gitu ya lawaannya gitu ya. Ini tadi saya pinggirin dulu ya nih, mana nih kok nggak kelihatannya? Alah ini ya, ini ntar saya kecilin dulu, teng, alah kok nggak ini ya, malah full screen lagi. Ini gimana minggirin ya? Nggak ngerti lah. Pembalap malah girang mandi hujan di sirkuit Mandalika. Nah ini hujan-hujanan, kalau orang Indonesia tolak angin. Saya tambahin foto saya yang pakai tolak angin. Kalau di luar negeri itu kok nggak ada ya, nggak di. Kalau di luar negeri itu masuk angin apa ya, enter the wind ya, ada nggak ya di luar negeri masuk angin? Saya di luar negeri nggak ada masuk angin deh, apa ya, lupa ya. Udah lama balik di Indonesia nggak ingat kalau di luar negeri masuk angin tuh apa ya ininya. Tapi ada juga lah ya sifatnya, tapi nggak kayak kita ya, nggak minum tolak angin atau malah nggak mungkin kerokan. Kalau kerokan itu malah wis gitu ya. Dan tentu saja saya ada bukti bahwa saya tadi ini barusan ini. Nah ini foto itu tadi barusan ini. Nah ini dia, minum tolak angin. Nah ini udah disobek, thanks. Saya takut netes ya di situ. Jadi ini bukan endorsement, saya tidak dibayar oleh tolak angin, tapi lucu aja saya minum tolak angin juga. Ya. Minum tolak angin. Dah, terus abis itu Pak ya. Ya aneh aja ya, kalau ya memang saya kalau kehujanan atau apa itu memang kalau saya juga gitu, mandi minum tolak angin atau apa gitu ya, sambil ini memastikan tidak masuk angin, enter the wind. Malam-malam ini sebetulnya saya mau relax dulu, menyiapkan materi kuliah dan lain sebagainya, tapi ini ada PR 3 makalah yang harus saya periksa. Karena saya menjadi salah satu reviewer dari salah satu jurnal di ITB. Nah inilah dia, kalau kita sekarang lagi curhatan juga ya. Makalah kalau dari segi klasifikasinya, kualitasnya atau ya mungkin kastanya gitu, yang paling tinggi adalah peer review journal. Nah kebetulan ini jurnalnya ITB ini termasuk yang kasta paling atas gitu ya. Jadi susah masuk ke itu ya, karena di reviewnya oleh reviewer secara sungguh-sungguh. Saya salah satu yang mereview itu secara sungguh-sungguh nih. Jadi kalau mereview ini gini teh sungguh-sungguh ya. Mereview ini juga membutuhkan waktu yang lama dan waktu yang lama. Orang biasanya kalau peneliti atau siapa ya menulis makalah, dia dapat ini nilai ya, dapat, kalau orang bilang dapat KUM ya, naik untuk kenaikan pangkat. Nah yang karena buat makalah itu susah ya. Yang meriksa
nggak dapat kenaikan pangkat ya, yang dapat cuma honor makan siang gitu ya. Tapi ya itulah ya, itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ya untuk society. Jadi ya terpaksa lah saya ikut memeriksa makalah-makalah ini, mereview dengan sungguh-sungguh, nggak main-main ya. Jadi kalau orang buat makalah susah, yang meriksanya juga susah, nggak gampang. Kenapa kok nggak gampang? Ya karena saya harus tahu apa yang dia tulis. Bidangnya memang mungkin mirip-mirip ya, tapi saya harus paham penelitiannya. Bahkan penelitian mahasiswa saya pun saya harus ngobrol berkali-kali ya, karena udah ngobrol berkali-kali maka saya tahu penelitiannya apa. Kalau nggak tahu ya, kalau tiba-tiba suruh cerita tentang penelitian mahasiswa saya ngablak gitu ya, tiba-tiba saya juga nggak tahu. Tapi karena saya sering bimbing, saya tahu penelitian mahasiswa itu state-nya sampai di mana segala macam. Nah, sekarang ini saya membaca hasil penelitian orang yang mana harus saya nilai. Berarti kan saya harus mengikuti dulu. Mungkin ini penelitiannya baru ya 3 bulan, tapi juga ada penelitian yang dia sudah menelitinya mungkin 3 tahun itu, 5 tahun, 6 tahun kalau S3 apalagi ya. Berarti kan saya harus paham sesuatu yang dia ceritakan di sini ya. Repotnya adalah kalau menulis makalahnya tuh nggak bagus, sehingga saya harus benar-benar mempelajari gitu ya. Apakah ini benar-benaran nyata atau ini hasil dari karangan isapan jempol ya, isapan jempol. Berarti kan saya harus tahu benar gitu ya. Apalagi sekarang ada ditakutkan lagi ini di-generate oleh mesin ya, mesin makalah yang di-generate secara ngacak oleh mesin. Sehingga belum lagi nanti kalau ini makalahnya plagiat ya. Kalau yang gini enaknya kalau di tempat kami jurnal ini oleh staff sudah dicek dulu apakah makalah ini plagiat atau bukan ya. Setidaknya itu udah dicek, versi itu udah dicek, kemudian barulah kami periksa dengan super serius. Nah, memeriksa ini bisa lama ya. Bisa, saya paling cepat itu berapa hari? Paling lambat saya pernah meriksa makalah ini lebih dari 6 bulan ya. Makalah lebih dari 6 bulan. Kenapa? Itu tadi, kalau masalahnya jelek gampang. Jelek, bohong, jelas nggak bagus, buang langsung ya. Kalau makalahnya bagus sekali juga kita bisa bilang, oh, ini makanya bagus sekali, ini keren nih, gini langsung juga ya. Yang in the middle, yang in between itu, kita ragu nih makalahnya benar atau enggak ya. Kalau diloloskan ternyata bohong kan kita bertanggung jawab terhadap keilmuannya. Kalau ditolak karena dianggap jelek, kalau ini kan ini juga ini apa ya, bukan itu nyawa satu orang juga peneliti ya, dia harus publish di jurnal. Kalau nggak di kita tentu saja di tempat lain ya, tapi menolak dengan hal yang nggak masuk akal juga tidak bertanggung jawab ya, sehingga susah. Itulah sebabnya kalau Anda submit ke jurnal itu bisa 6 bulan, 1 tahun gitu. Makanya biasanya jurnal-jurnal yang peer reviewed itu biasanya hanya untuk mahasiswa S3 yang punya waktu perkuliahannya atau waktu kuliahnya lama ya. Kalau mahasiswa S2 gitu terbit jurnal dan harus jadi syarat, terbit jurnal aja 1,5 tahun, kapan lulusnya kan ya. Begitu ya. Jadi saya lagi struggling memeriksa ini gitu. Nah, jadi mohon maaf kalau lambat ya. Jadi saya tahu, jadi teman-teman jurnal juga pengelolanya Mbak Yuli juga udah ngejar-ngejar saya, Pak Budi itu kapan selesainya. I'm working on it. Ya itu ya. Memang susah ya, nggak gampang gitu. Nah, oh iya sekalian juga nih, saya tadi baru sambil ini saya jalanin juga Twitch ya. Saya jadi baru mulai buat akun di Twitch. Jadi kalau Anda ngikutin saya di YouTube, nanti akun saya di Twitch juga. Sambil meriksa jurnal, saya streaming online. Viewernya 0 atau 1. Oke ya, gitu dulu ya. Ini aja dulu ya. Jadi cerita singkatnya aja. Gak usah berlama-lama, karena saya harus baca ini. Ya, oke ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja keras dulu. Kayaknya bakalan kopi lagi nih. Apa boleh buat ya. Sehat semua ya.